untuk sesi bedah sistem marketing plan ya. Yang diedit adalah kontak nama Anda yang ada di Zoom. Anda klik kontak yang ada di Zoom, Anda klik rename atau ubah nama, bukan diketik nama Anda di chatting ya. Silakan Anda klik got it atau ya, karena kita akan live, Anda bisa klik got it. Oke, kita sudah live sekarang. Oke teman-teman semuanya, ya sekarang kita sedang masuk ke sesi yaitu bedah sistem marketing plan. Nah, sebentar ya. Bedah sistem marketing plan terbaru dari Base Corporation. Teman-teman leader sudah dapatkan ya share dari PDF dari Flipchart ya editing terbaru Desember tentang new marketing plan yang sudah kita rilis atau kita siapkan. Kalau yang belum nanti bisa cek di grup ya. Kalau di grup Luxury saya kira sudah kita share updatean terbarunya. Nah, nanti kalau yang di grup-grup lain yang belum dapat nanti bisa minta ke saya atau bisa minta ke grup leadernya. Dan teman-teman juga sudah bisa download di sistem web PT Base ya. Anda tinggal masuk ke login ID Anda, kemudian Anda bisa download dan sudah saya siapkan link download untuk marketing plan terbarunya ya. Jadi semuanya sudah ada ya di sistem ya. Sebentar, saya akan cek dulu materi bedah sistemnya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu ya yang hadir. Siap. Sebentar, saya juga ini belum saya download ya. Marketing plan terbaru. Sabar, sabar, sabar. Harus bersabar nih. Kalau nggak sabar nanti takut ngehang. Harus pelan-pelan. Marketing plan terbaru. Flipchart revisi Desember. Oke, ini ya.
Sukabumi hadir. Oke, kita nggak akan lanjutkan bedah sistem rating plan pada pagi hari ini. Sudah terlihat atau belum ini? Oke teman-teman, perlu kita ketahui bahwa di PTBS ini kita sudah memiliki pilar perusahaan yang sangat bagus ya, corporation ya. Pertama adalah kekuatan perusahaannya, yang kedua adalah kekuatan produknya, yang ketiga kekuatan marketing plan-nya, dan yang keempat kekuatan support sistemnya. Wah, zoom-nya kok berat ya. Sebentar, zoom-nya agak error teman-teman. Dia agak berat. Halo, halo, tes. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi ada 4 pilar perusahaan yang perlu teman-teman pahami bahwa PTBS ini menjadi perusahaan terbaik ya, karena 4 hal ini salah satunya yang penting. Yang pertama adalah memiliki kekuatan perusahaan yang bagus ya, legalitasnya jelas, kantornya milik sendiri, ownernya luar biasa gitu ya. Kemudian kekuatan produknya juga luar biasa, kita mendapat penghargaan sebagai Product of the Year ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah memiliki marketing plan yang bagus. Nah, ini siapa ya? Pada anonet coret-coret ini bentar-bentar. Oke, lanjut. Nah, sistem PTBS. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa PTBS ini merupakan konsepnya hybrid system. Hybrid system maksudnya adalah di dalam sistem PTBS ada dua konsep sistem dalam bisnis direct selling pada umumnya. Umumnya orang mengenal sistem binari, yaitu menggunakan dua kaki, bina kanan dan bina kiri. Dan ada namanya sistem matahari atau sistem breakaway, yang mana kakinya sangat banyak, begitu ya. Nah, dari dua sistem ini, masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan. Sistem binari, umumnya orang-orang yang sudah biasa bisnis dengan sistem matahari atau breakaway, itu tidak menyukai bisnis binari. Kenapa? Karena di sana kelemahannya adalah perusahaannya biasanya berumur pendek. Nah, ini menurut pemahaman dari teman-teman yang sudah biasa berbisnis dalam konsep network ya. Tapi ada keunggulannya. Keunggulannya memang konsep binari ini memberikan percepatan bonus. Jadi bonusnya itu cepat, tapi rentannya adalah berumur pendek. Karena ada perusahaan-perusahaan yang tidak paham sistem bahwa konsep binari ini mudah sekali ya, mudah sekali itu dipermainkan sehingga bonusnya itu overload dan membuat perusahaan itu berumur pendek. Mungkin pada sekitar tahun 2010-an banyak sekali bisnis-bisnis dengan konsep binari sistem ini yang tumbang. Kemudian yang kedua adalah konsep matahari. Nah, konsep matahari ini keunggulannya perusahaannya biasanya bertahan lama, dan kita ketahui banyak perusahaan-perusahaan network ya yang umurnya sangat lama, bahkan dari mungkin umur saya masih kecil sampai sekarang pun perusahaannya masih ada. Tapi ada kelemahannya,
untuk mengejar target sukses di bisnis ini sangat sulit sekali karena banyak syaratnya. Jadi sangat layak kalau perusahaannya berumur lama karena memang untungnya sangat besar dan dia membagi komisi rata-rata dengan kamuflase atau syarat-syarat yang memberatkan. Sehingga ya kalaupun perusahaannya bertahan lama ya masuk akal gitu ya. Karena bonus yang dibagi sedikit, perusahaannya untung besar, ya, dan yang sukses juga nggak banyak gitu ya, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, PTBAS bagaimana Pak? PTBAS ini bukan murni binari, bukan matahari, tapi kedua-duanya ada di PTBAS. Jadi konsepnya adalah hybrid system, bagaimana ada sistem binari yang kita adopsi keunggulannya, yaitu konsepnya bisa dapat reward cepat, dapat bonusnya gede cepat gitu. Itu konsep binari. Tapi ada juga sistem matahari yang memungkinkan kita ini perusahaannya bertahan lama dan tidak hanya mengandalkan rekrutmen semata. Nah, ini yang perlu kita pahami, makanya PTBAS ini unggul gitu ya. Nah, paket pendaftaran. Nah, di sini kita perlu tahu paket pendaftaran di PTBAS ini dibagi menjadi beberapa proses. Saat Anda bergabung pertama, Anda membeli serial RS atau registrasi sebesar 100.000. Kemudian ada lagi namanya serial FO, first order. FO ini ada beberapa paket, ada basic, reguler, bisnis, eksekutif, dan priority. Jadi setelah Anda memiliki ID RS, Anda akan melakukan mutasi ID menjadi ID paket first order, yaitu kalau sekarang ID-nya itu dengan kode BS gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda terdaftar dengan ID RS, ya berarti dia belum 100% ya kemitraannya menjadi PTBAS karena dia belum melakukan pembelanjaan. Jadi ID yang awalnya RS harus berubah menjadi ID BS ya. Kalau yang terbaru sekarang namanya ID-nya BS, Base Syariah. Entah itu basic, reguler, bisnis, eksekutif atau priority. Nah, perbedaannya apa Pak di sini? Perbedaannya yang pertama, titik bonusnya berbeda. Kalau basic, titik bonusnya cuma 1. Kalau reguler itu berarti titik bonusnya ada 3. Kalau bisnis ada 7, eksekutif 15, kalau priority 31. Modalnya tentu kelipatannya, ya. Produknya juga berbeda sesuai dengan paket yang dibeli. Kalau belinya basic ya dapatnya 14 PV. Kalau reguler 3 kali lipatnya, 14 kali 3 berarti 42. Kalau misalnya bisnis ya 7 kali lipatnya, 14 dikali 7. Kalau eksekutif berarti 14 dikali 15 gitu ya. Kalau priority 14 dikali 31. Jadi dapat 434 PV. Nah, di sini juga ada potensi bonus pengembangan atau bonus mingguannya juga berbeda. Sebentar, ini ada yang coret-coret lagi ya. Saya off-kan dulu. Oke, sudah ya. Oke, jadi potensi bonus mingguannya juga berbeda atau bonus pengembangannya. Kalau basic, Anda hanya bisa mendapatkan potensi pengembangan maksimal 1,2 juta sehari. Jadi Anda nggak bisa punya penghasilan lebih dari 1,2 juta dari bonus pengembangan atau bonus mingguan, itu nggak bisa. Ya, perharinya itu maksimalnya 1,2 juta direkap seminggu ya. Tapi kalau Anda mau lebih dari 1,2 juta, maka Anda harus upgrade paket Anda menjadi reguler, bisnis, eksekutif, atau ke priority. Sehingga potensinya bisa lebih besar. Ya. Saya sambil baca-baca komentar Anda. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah gambaran kalau misalnya Anda memilih paket-paket tadi, teman-teman. Jadi kalau basic, itu ID Anda 1. Anda berkesempatan mengembangkan 2 kaki, 1 kiri, 1 kanan. Anda bisa lihat gambar basic 1 ID, itu kakinya ada 2 ya, 1 kiri, 1 kanan. Kalau Anda bergabung yang 3 ID atau reguler, berarti Anda punya titik ada 3. 3 itu titik bisnis Anda semua. Atau kalau misalnya Anda memiliki counter, ya counter Anda ada 3. Kalau ibarat Anda memiliki toko, toko Anda ada 3. Dan di sini kesempatan Anda mengembangkan kakinya jadi ada 4. Ya.
2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Jadi kalau basic cuma 2 kaki yang Anda kembangkan, kalau reguler Anda bisa memiliki 4 kaki yang Anda kembangkan. Kalau bisnis, Anda memiliki 7 ID atas nama Anda sendiri, ya 7 penghasilan, ya. Kemudian yang Anda kembangkan itu 8 kaki. Anda bisa melihat di bawahnya itu ada garisnya, ada 8 yang bisa Anda kembangkan. Kemudian kalau eksekutif, Anda bisa mengembangkan 16 kaki dan ID Anda itu ada 15. Ya. Kemudian kalau yang tertinggi namanya priority, berarti Anda memiliki 31 titik bonus dan Anda bisa mengembangkan 32 kaki. Jadi kalau mau semua titik bonusnya berpenghasilan, Anda mengembangkan 32 kaki. Nah, kalau misalnya basic ngembangin 32 orang, 32 jaringan, tetap aja kakinya cuma 2. Makanya sayang ya, kalau Anda bisa mensponsori banyak orang tapi ID-nya basic. Lebih bagus kalau Anda bisa nyponsori banyak orang, Anda ID-nya adalah priority. Supaya potensi bonusnya juga besar ya. Ini gambarannya. Selanjutnya kita lanjut ke ilustrasi bonus di PT Base. Ya, ilustrasinya begini. Ketika Anda berhasil ngomset 1 paket, ini yang dihitung omset ya, karena yang beli 1 paket itu kan beli produk. Omset 1 paket Anda dapat komisi 400.000. Kalau ada yang berhasil ngomset 1 paket lagi, dapat lagi 400.000. Di sini Anda sudah dapat sponsor atau komisi langsungnya 800.000. Ketika sudah mengembangkan 2 grup, 1 paket di kiri, 1 paket di kanan, maka ada namanya komisi pengembangan atau pasangan 100.000. Jadi sekarang Anda sudah berpenghasilan 900.000. Seandainya ini Anda lakukan dalam waktu 1 hari, berarti 1 hari Anda sudah berpenghasilan 900.000. Di mana bonus sponsornya ditransfer harian, yaitu besok harinya. Kemudian bonus pasangannya direkap dulu dalam 1 pekan atau 1 minggu ya. Misalnya keesokan harinya itu ada omset 3 paket. Kalau yang mengomset 3 paket ini Anda, maka bonus 3 paket ini masuk ke Anda. Tapi kalau yang omset 3 paket ini teman Anda, maka bonus 3 paket ini masuk ke teman Anda. Tergantung siapa sponsornya. Nah, dia bisa mendapatkan 1,2 juta karena 400.000 dikali 3. Kemudian kalau misalnya ada yang omset 7 paket, maka dapat 400.000 dikali 7, 2,8 juta. Pasangannya berapa? Pasangannya 100.000 dikali 3. 3 kiri, 7 kanan. Otomatis terjadi 3 pasang, 300.000. Nah, seandainya 3 paket ini itu yang ngajak teman Anda, berarti yang dapat 1,2 itu teman Anda. Terus yang ngajak 7 paket itu teman Anda juga, yang dapat 2,8 teman Anda. Anda meskipun bukan yang mengajak A dan bukan yang mengajak B, Anda dapat pasangannya, yaitu 300.000 dikali 3 pasang. Meskipun bukan Anda yang mengajak. Di sini Anda mendapatkan komisi bagi hasil dari pengembangan grup Anda. Karena grup ini adalah grup yang Anda bina, ya. Anda meskipun tidak mengajak orang baru, Anda tetap bisa dapat 100.000 per pasang dikali 3. Begitu. Tapi kalau ternyata yang mensponsori Anda juga, ya berarti menjadi milik Anda semua. 1,2 juta menjadi milik Anda, 2,8 juta menjadi milik Anda, dan 300.000 juga menjadi milik Anda. Kemudian, misalnya ada yang belanja 15 paket, maka dapat komisi sponsornya 400.000 dikali 15, sama dengan 6 juta. Jadi yang dihitung itu paketnya atau produknya ya, bukan orangnya ya teman-teman. Kemudian kalau ada yang belanja lagi 31 paket, ya Anda dapat 400.000 dikali 31, 12 juta 400. Wow, lumayan banget ya. Sehari bisa dapat 12 juta 400. Terus pasangannya berapa? Pasangannya kalau misalnya terjadi 15 kiri dalam sehari, 31 kanan dalam sehari, maka disinilah ada maksimal potensi bonus pengembangan yang tadi kita ceritakan.
Satu titik hanya berpotensi 1,2 juta sehari. Dari mana? 100.000 dikali 12, 1,2 juta. Loh kok nggak 15? Kan itu 15 pasang. Ini adalah rumus maksimal potensi. Di mana setiap satu titik usaha maksimal satu hari hanya bisa menampung 12 pasang saja. Kalau Anda pengen dapat lebih dari 12 pasang, maka titik Anda jangan satu. Titik Anda harus punya 3 gitu ya. Harus punya reguler atau bisnis eksekutif priority, maka potensinya nanti menjadi lebih besar. Nah, di sini ya. Tapi nggak apa-apa, karena meskipun Anda dapat 1,2 juta, kan yang ngajak bukan Anda semua. Anda bisa dapat 1,2 juta per hari, meskipun itu tidak omset langsung dari Anda, tapi omset dari grup Anda. Dari tim-tim Anda juga mendapatkannya. 100.000 dikali 12, 1,2 juta. Jadi dengan hanya modal belanja di awal 2,5 juta, Anda bisa berpotensi penghasilan 1,2 juta per hari. Kalau per hari 1,2 juta, berarti 1 bulan Anda bisa dapat penghasilan potensinya 36 juta sebulan. Masya Allah ya. Jadi sangat besar sekali teman-teman potensinya. Meskipun dengan modal hanya 2,6 juta, 100.000 registrasi, 2,5 juta sebagai pembelanjaan paket produk. Oke, sampai sini saya kira teman-teman paham ya semuanya, karena ini udah leader semuanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perihal limit, teman-teman. Bonus pasangan ini ya ada namanya limit, teman-teman. Jadi pasangan menunggu. Contoh misalnya ya, setiap terjadi satu kiri satu kanan, teman-teman ini kan mendapat bonus pasangan 100.000, betul ya? Yang potensi perharinya itu 12 pasang sehari. Nah, paham di sini ya. Kemudian, misalnya titik Anda berkembang. Kalau misalnya ada yang titik semacam ini, dia menunggu dipasangkan. Menunggu, misalnya ada 2 di kiri, 1 di kanan. Maka yang 1 ini menunggu karena nggak ada pasangannya. Ya. Kemudian, kalau misalnya ya terjadi titik seperti ini, kita buat kira-kira ya 600 kiri, 500 di kanan. Kalau ada 600 kiri, 500 di kanan, tentu ada 500 pasang. Betul ya teman-teman ya? 600 kiri, 500 di kanan. Ini ada 500 pasang. Sisanya berapa yang menunggu? Sisanya ada 100. Ya, sisa menunggunya ada 100 menunggu. Belum ada pasangannya. Nah, kalau seandainya sebelah kanan tidak ada omset lagi, berhenti omsetnya. Tadi udah ada 100 menunggu. Di sebelah kiri ngomset lagi nih, 410. 410 ditambah 100, jadi berapa? Ada omset, poinnya 510 gitu ya. Nah, berarti ada 510, disinilah rumus limit berfungsi. Berarti 510, berarti 500 menunggu dipasangkan. Nah, ini namanya Anda kena limit. Karena di sebelah kanan tidak ada perkembangan, sedangkan sebelah kiri sudah 510. Berarti batasan menunggunya tetap 500, udah penuh. 10-nya, itu lebihannya 10, tidak akan terhitung menjadi poin pengembangan. Nah, tidak akan terhitung menjadi poin pengembangan. Teman-teman, perhatikan ya. Jadi ini nggak akan terhitung menjadi poin pengembangan. Ya, meskipun di sebelah kiri menambah menjadi 1000, itu tidak akan terhitung menjadi poin pengembangan. Inilah yang perlu menjadi perhatian bagi semua leader. Jadi, jangan bersantai ketika kaki sebelah Anda sudah berkembang. Apalagi sudah mendekati angka 500. Karena ketika terjadi 500, maka di situ berlaku limit pasangan menunggu. Jadi angka yang 510, 600, 700, 800, 900 itu tidak akan dihitung menjadi poin menunggu pasangan.
Poin menunggu pasangannya tidak dihitung lagi. Karena dihitung menunggunya hanya sampai di 500. Paham ya di sini ya? Nah, di sini para leader dituntut untuk aktif. Jadi jangan pernah Anda membiarkan kaki sebelah jalan, sebelah kakinya santai sajalah dulu gitu kan. Santai sajalah dulu, biarin aja itu gede gitu kan. Nah, itu artinya mindsetnya adalah mindset bersantai-santai dan mindset malas sebenarnya ya. Padahal sudah ada potensi 500 pasang tapi dibiarkan. Sehingga begitu poinnya mencapai lebih dari 500, maka dia kehilangan potensi penghasilannya dari bonus pasangannya. Karena hanya dibatasi 500. Nah, berbeda kalau orang-orang yang aktif jaringannya. Kalau yang aktif itu kan tidak nyampe 500 bertambah pasangannya terus. Ya, sehingga tidak ada namanya kena limit bonus pasangan gitu ya. Wah, saya baru tahu nih ada limit 500. Ya, betul. Berarti memang belum pernah mengikuti bedah sistem ya. Makanya hari ini dari pengalaman di lapangan ternyata banyak leader yang tidak tahu ya limit pasangan 500 ini. Maka saya buat training pada setiap Senin ini jadwal untuk bedah sistem supaya semua leader tahu. Jadi jangan cuma peraih luxury aja yang tahu. Jangan-jangan peraih luxury ada yang nggak tahu, ya kan? Nah, jadi membiarkan jalur besar. Jika di kanan berkembang nggak kena limit, ya nggak kena, karena kan tidak akan pernah nyampe. Kalau misalnya pasangannya menunggu ya, ini kita bahas menunggu. Menunggu dipasangkan Anda berapa? Kalau menunggunya masih 100, 200, 300, berarti kan jaringan itu kanan kiri berjalan. Gitu ya. Tapi kalau sampai di atas 500 kok masih menunggu, berarti sebelahnya mungkin mati nih jaringan sebelahnya. Nah, jaringan-jaringan yang terkena limit 500 menunggu, ingat, menunggu. Bukan pasangan ya, menunggu dipasangkan. Berarti artinya ini besar kaki sebelah, sebelahnya mati. Ya. Ini adalah makna teguran. Kalau ada sampai menunggu dipasangkan 500, full menunggu dipasang 500, berarti tanda-tandanya jaringan sebelah Anda dipertanyakan keaktifannya. Karena menunggu kok sampai 15 gitu ya. Menunggu kok sampai 500, mohon maaf. Dipertanyakan keaktifannya. Seharusnya menunggu itu ya nggak sampai 500 dibiarkan. Mungkin menunggu 300, menunggu 400, menunggu 200, menunggu 100. Itu berarti sebelahnya masih aktif untuk melakukan aktivasi. Tapi kalau sudah mencapai 500, itu secara sistem Anda dianggap tidak produktif. Ya, karena membiarkan omset sebelah jalan tapi sebelahnya mati menunggu ya. Betul, ini tidak akan berefek pada Anda yang bergerak kanan dan kirinya, teman-teman. Ini adalah teguran bagi Anda yang tidak aktif bonus pasangannya. Artinya, berarti yang aktif itu mitra sebelah Anda. Mitra sebelah jalan, sebelahnya lagi tidak Anda jalankan. Sehingga di sana Anda terkena limit 500. Artinya gini loh, 500 itu loh, udah menunggu dipasangkan, kok sebelahnya kamu nggak kerjain, gitu kan? Nah, disitulah perhatian. Karena kalau di situ Anda sudah terkena limit, ya berarti Anda bisa dikatakan sebagai titik yang sudah tidak aktif. Sehingga apa? Titik selanjutnya tidak akan dihitung. Meskipun itu berkembang 1000, berkembang 10.000 gitu ya, tidak akan dihitung. Buat apa ngasih titik buat orang yang tidak aktif gitu kan? Maka sebelahnya segera diaktifkan supaya limitnya tidak sampai ke 500. Kalau udah 400 itu udah deg-degan loh. Wah, limit saya udah menunggu 400 dipasangkan nih Pak. Wah, berarti harus diaktifkan sebelahnya biar limitnya tidak pernah mencapai 500. Betul, itu artinya ID yang tidak bekerja ya. Tidak dihitung maksudnya ya hangus. Artinya gini, ketika nanti ya, mohon maaf ini titiknya salah ini coba saya edit sebentar ya. Ketika nanti titik itu ya, ketika nanti titik sebentar ya teman-teman ya.
Ketika nanti titik itu berkembang, ini misalnya nih, sudah berkembang lagi ya. Sebentar, saya bikin ilustrasi lagi. Sudah berkembang menjadi 10.000 atau 1.000 gitu ya. Anggap saja udah berkembang menjadi 1.000. Ya 1.000 itu eh, tidak akan dihitung menjadi poin pengembangan karena Anda sudah terkena limit pengembangan Anda sampai 500. Kapan dihitung lagi, Pak? Dihitung lagi ya ketika nanti Anda sudah masuk 500 ya. Nah, Anda sudah masuk 500, maka akan mulai tuh Anda dapat 500 pasang ya. Masuk 500 pasang ya. Sebentar ya. Saya tulis sebentar teman-teman ya. Oke, ini banyak leader nggak tahu nih. Banyak leader nggak tahu ya. Karena nggak paham sistem limit. Sebentar. Kemana ya? Saya mau live-kan lagi nih. Sebentar lagi teman-teman ya. Ini saya ada gambarnya nggak ya? Saya baca komentar soalnya. Tapi kalau untuk poin mocash itu ada limit nggak, Cap? Bentar. Oke, udah muncul ya sekarang ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini Anda tadi sudah kena limit 500. Ingat, 600 kiri, 500 kanan. Berarti kan 500 pasang, sisanya 100. Ini belum kena limit. Sisanya 100. Menunggu, belum kena limit. Paham ya? 600 kiri, 500 kanan. Sisanya berapa? 100. Berarti belum menunggu. Begitu sebelah kanan mati, ini sebelah kanan ceritanya mati nih, nggak jalan-jalan nih. Sebelah kiri nambah 400. Disinilah, berarti kan udah lebih dari 500, betul ya? 510, 100 ditambah 410, 510. Berarti Anda di sini terkena limit, yaitu 500 menunggu dipasangkan. Nah, betul ya? Karena sebelahnya udah nggak ada perkembangan ceritanya tadi. Tiba-tiba titik Anda misalnya nambah 10.000. Meskipun 1.000 itu nggak dihitung, teman-teman. 1.000 nggak dihitung. Nah, begitu Anda masuk 500, masuk 500 di sebelah kanan, barulah terjadi 500 pasang. Nah, ketika udah 500 pasang, 500 pasang nih hari ini, maka di hari itu berarti kan limitnya baru habis. Betul ya? Limitnya sudah habis. Menunggu dipasangkannya akan seperti awal. Menunggu dipasangkannya nanti seperti perkembangan hari itu. Misalnya hari itu ada perkembangan 10 kiri, 15 kanan, ya akan seperti itu lagi. Jadi yang kemarin 10.000 Pak sebelah kiri gimana? Yang 10.000. Ya itu udah terkena limit gitu. Makanya perhatiannya adalah jangan biarkan jaringan Anda menunggu sampai 500. Coba cek ID-nya masing-masing ya. Anda cek ID Anda masing-masing, kira-kira ID Anda ini terkena limit 500 atau belum? Ayo dicek ID-nya. Dibuka ID-nya, pasangannya menunggunya ada berapa. Nah, oke ya, paham ya. Cukuplah untuk tema ini dulu. Nanti Anda cek jaringan Anda sudah menunggu 500 atau belum. Kalau yang sudah menunggu 500, pasti jaringannya menunggunya 500 terus. Tidak pernah akan berubah jadi 600 itu. Nah, coba Anda cek. Ya, Anda cek ya. Biar Anda tahu jaringan Anda sudah terkena limit 500 atau belum. Nah, ini ada yang sudah limit berapa? Sudah limit 500, Pak Irfan. Ya, betul. Berarti jaringannya besar sebelah ya. Pasti sudah kena menunggu 6.000. Menunggu 6.000. Nah, ya, ini ada yang hilang 10. Oke, udah paham nih ya, Pak Wahyudin. Kalau 500 kanan, 200 kiri belum kena, Bu Asni.
500 kanan, 200 kiri. Artinya masih menunggu 300 ya. Paham ya? Oke, lanjut ya tema berikutnya. Bonus flash out. Bonus flash out ini adalah bonus bagi Anda yang sudah memiliki pasangan setiap hari lebih dari 12. Biasanya yang dapat bonus flash out ini itu leader-leader tertentu. Mungkin peraih luxury rata-rata ya. Rata-rata peraih luxury itu sudah mendapatkan bonus flash out. Jadi bonus flash out itu gini loh. Misalnya Anda punya jaringan sehari berkembangnya 15 pasang atau 20 pasang atau 30 pasang sehari, maka Anda mendapat bonus flash out. Jadi yang 12 pasang dapat bonus pasangan, yang sisa pasangannya tetap dibayar. Nah, inilah kerennya PTBS. Meskipun Anda punya pasangan lebih dari 12, Anda tetap dibayar dengan namanya bonus flash out. 100 pasang gimana, Pak? Dibayar, 12-nya dibayar bonus pasangan, kemudian yang 88 ya. 88-nya dibayar bonus flash out. Kenapa bonus flash out ini tidak ditampilkan saat presentasi? Karena perhitungannya lumayan rumit ya teman-teman. Bonus flash out ini ada rumus yang bertanda warna merah. Ya, bertanda warna merah. Rumusnya adalah 10.000 dikali jumlah omset harian global dunia dibagi orang-orang yang flash out di hari itu dikali per miteranya berapa. Jadi ini pakai rumusnya ini. Di sini ditemukan menurut contoh, ini hanya contoh, jadi jangan diikuti ya. Ini contoh, total global harian itu 1.000, total flash out-nya 500. Ini cuma contoh. Maka ketemu angka 20.000, teman-teman. 20.000 di sini tidak angka pasti, nanti bisa berubah menjadi 5.000, bisa berubah menjadi 10.000, bisa berubah menjadi berapa ribu. Nah, menurut contoh ini, di sini bonus flash out-nya 20.000. Jadi, karena yang flash out itu ada 500 poin, dibagi menjadi 5 orang saja yang menerima, yaitu Sandi 250 poin, Nur 115 poin, Tio 75 poin, Mia 50 poin, Syakila 10 poin. Maka mereka inilah yang dapat bonus flash out karena lebih dari 12. Syakila nih. Syakila ini dapatnya lebih dari 10 poin. Berarti dapatnya 20.000 dikali 10 dapat 200.000. Mia dapat berapa nih? 1 juta. Tio dapat 1,5 juta. Nur dapat 2,3 juta. Sandi dapat 5 juta. Nah, ini contoh saja. Artinya bonus flash out ini bisa lebih besar daripada bonus pasangan. Karena bonus pasangan kan sehari cuma terbatas 1,2 juta. Sedangkan bonus flash out ini tergantung jumlah flash out-nya berapa banyak, gitu ya. Ya, selamat bagi para leader yang jaringannya sudah bisa mendapatkan bonus flash out. Berarti perkembangan jaringan Anda sudah pesat, ya. Contohnya Bapak Suroto. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, ini terakhir ya, karena udah jam 11, Pak Febrian sudah mau masuk ya. Pak Febrian sudah hadir. Saya cek dulu ya. Nanti bedah sistemnya kita lanjutkan hari-hari lain lagi ya. Kita cek dulu Pak Febriannya apakah sudah siap. Kita tunggu Pak Febrian dulu ya. Kalau Pak Febrian sudah buka kamera berarti sudah hadir ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pilihan paket RO ya. Pilihan paket RO. Di PTBase ini RO standarnya ada 2, yaitu RO full yang 2 juta dapat 16 PV, RO pribadi 350.000 2 PV. Sekarang juga paket terbaru saya belum tampilkan di slide ya. Sudah dibuka kemarin paket RO yang 100 juta. Tapi itu RO khusus ya. Jadi RO yang standarnya yang ini, yang 2 juta dan yang 350.000.
Saya akan langsung singkat saja. Untuk materi yang ini. Saya akan langsung masuk ke sini ya. Saya akan bicara tentang royalti ya teman-teman ya, royalti. Kita akan bicara tentang royalti. Sebelum ke royalti, kita bahas dulu bonus peringkat ya. Oke, nanti ya Bu, kita cek dulu ya PV-nya ya. Bonus peringkat. Nah, bonus peringkat ini jarang sekali juga dipresentasikan di seminar umum. Bonus peringkat ini ada new leader, star leader, bronze, silver, gold, platinum, emerald, diamond, director, crown director. Ya. Bonus peringkat adalah bonus yang didapat dari perkembangan pasangan poin paket FO. Ingat, pasangan poin paket FO, bukan RO ya, paket FO. Artinya ini adalah titik kanan dan titik kiri di jaringan Anda yang terakumulasi mencapai jumlah tertentu mulai dari 100 pasang titik. Jadi ingat, bonus peringkat tidak berlaku buat RO. Berlakunya untuk paket FO, titik-titik paket FO saja yang dihitung. Jadi sumber omsetnya dari paket basic berarti 1 titik masuk. Kalau ada mitra reguler berarti 3 titik masuk. Kalau ada mitra bisnis berarti 7 titik masuk gitu kan. Kalau ada mitra eksekutif berarti 15 titik masuk. Kalau ada mitra priority 31 titik masuk. Paham ya? Jadi omsetnya dari paket FO. Nah, bonus peringkat ini juga menunjukkan bahwa Anda benar-benar membangun jaringan. Karena bonus peringkat ini tentunya yang dihitung adalah titik-titik dengan orang. Dengan orang yang ada orangnya gitu ya, banyak gitu ya. Bukan titik RO. Kalau RO cenderung bukan orang, tapi cuma produk. Nah, jadi bonus peringkat ini adalah satu penghargaan yang diberikan kepada Anda karena membina jaringan manusia-manusia, jaringan agen-agen. Begitu terjadi 100 paket FO di kiri kanan, Anda berperingkat new leader. Ya, mendapatkan reward hadiah tambahan senilai 1 juta, bonus 1 juta. Ya, bonus peringkatnya 1 juta. Kalau naik titiknya menjadi 750 pasang, Anda peringkatnya naik nih jabatannya, berjabatan menjadi star leader, leader bintang ya. Anda dapat hadiah tambahan naik jabatan Anda 10 juta. Kemudian kalau naik menjadi 2.500 pasang, Anda dapat jabatan bronze, bronze entrepreneur atau bronze leader. Ini Anda mendapatkan bonus naik jabatannya 25 juta. Naik lagi menjadi silver 10.000 pasang, bonus jabatannya 150 juta. Naik menjadi gold, bonus jabatannya 500 juta. Naik menjadi platinum yang telah membina 150.000 pasang poin FO, maka Anda dapat bonus naik jabatannya 750 juta. Kemudian naik lagi terus emerald, diamond, director, crown director ya. Nah, ingat teman-teman, di sini ada syarat. Ada syaratnya. Ya, selain Anda memiliki omset poin FO sesuai dengan yang sudah ada di tabel 100 pasang, 750 pasang, 2.500 pasang dan seterusnya. Ada juga syarat yang harus Anda, syarat paket ya, bukan syarat peringkat, syarat paket yang harus Anda miliki. Untuk mendapatkan reward new leader, paketnya minimal basic dan reguler, Anda bisa menerima bonus new leader. Tapi untuk star leader, paket Anda harus sudah di-upgrade menjadi bisnis. Bisnis itu 7 paket ya. Jadi kalau Anda misalnya masih basic, Anda tidak bisa mendapat peringkat star leader, nggak bisa. Reguler Pak, nggak bisa. Anda upgrade dulu menjadi bisnis.
Nah, makanya kalau punya modal, ya mending priority langsung. Ya, kalau mau dapat peringkat bronze, Anda harus eksekutif paketnya. Kalau mau dapat silver, gold, platinum dan seterusnya, paket Anda harus priority, gitu ya. Jadi kesimpulannya begini, kalau Anda mau dapat semua potensi di PT BES, sebaiknya Anda menjadi priority, ya. Anda beli paketnya paket priority. Paham ya teman-teman ya? Paketnya harus paket priority. Kalau paket priority, Anda bisa menerima semua bonus peringkat, mulai dari new leader sampai ke crown director, ya. Kemudian untuk bonusnya ya, saya jelaskan di sini. Bonus peringkat ini hanya diterima satu kali dari semua titik ID yang Anda miliki. Yang menerima adalah ID yang mencapai terlebih dahulu. Misalnya Anda memiliki ID priority, ada 31 titik ID Anda. Yang mencapai peringkat 100 kiri kanan itu yang paling bawah. Misalnya, maka itu diberikan dulu. Tapi nanti kalau yang atas mencapai tidak akan diberikan lagi. Intinya satu orang hanya menerima bonus peringkat ini satu kali. Bukan satu ID, bukan per ID ya, tapi per orang. Bonus peringkat ini diberikan di ID induk atau per orang cuma satu kali. Misalnya ID-nya yang mencapai pun ID yang bawah, tetap dianggap mencapai satu orang sekali, gitu ya. ID mana yang lebih dulu mencapai, ya. Jadi Anda tidak bisa dapat new leader itu 31 kali. New leader itu hanya satu kali. Star leader hanya satu kali. Bronze hanya satu kali. Silver hanya satu kali. Gold hanya satu kali. Platinum, emerald, diamond, director, crown director. Satu kali. Karena ini peringkat. Peringkat ini mewakili diri Anda sendiri. Tidak mewakili ID, ya. Kemudian untuk bonus new leader dan star leader diberikan tunai atau uang tunai, gitu ya, untuk new leader dan star leader. Kemudian untuk reward untuk bonus yang lainnya, mulai dari bronze dan seterusnya, diberikan dalam bentuk saldo produk, ya, saldo produk, ya, saldo produk. Karena ketika Anda sudah berperingkat bronze, silver, gold, platinum, emerald, pastinya Anda sudah memiliki tim jaringan yang besar dan sudah sangat seharusnya Anda menjadi stokis yang harus membantu mengcover ya pembelanjaan di grup Anda. Maka disitulah di sini bonus Anda diberikan dalam bentuk saldo poin produk. Ya, mungkin itu kira-kira ya, kita sambil cek dulu kehadiran Pak Febrian. Halo Pak Febrian? Belum ada ya? Oke, Pak Febriannya belum ada. Kita lanjut ke royalti ya, teman-teman. Sekarang kita bahas royalti atau bonus prestasi. Oke. Bonus prestasi ini ya merupakan bonus untuk orang-orang yang sudah punya peringkat. Nah, yang sudah punya peringkat tentunya yang di forum ini semuanya sudah punya peringkat ya. Peraih motor, peraih mobil ini rata-rata pasti sudah new leader. Pasti sudah star leader. Pasti sudah bronze. Pasti sudah silver. Sudah gold. Tertinggi di PTB saat ini peringkatnya itu platinum. Ya, kalau saya tidak salah, platinum ini dimiliki oleh Pak Haji Suroto, Pak Ahdan Haris, Pak Randu. Bu Lili sudah platinum belum ya? Saya lupa ya. Jadi hanya baru beberapa orang yang sudah berperingkat platinum. Nah, bonus prestasi bulanan ini adalah omsetnya dari omset RO dan omset FO. Wah, ada dua ya, dari omset FO dan omset RO. Menarik. Jadi setiap ada orang yang join, maka tim leader yang sudah punya jabatan peringkat gitu ya, dia akan mendapatkan bonus prestasi.
Misalnya ada yang join paket basic, ada yang join paket reguler, priority, terus ada yang RO. Nah, itu dalam 1 bulan akan dihitung direkap ya menjadi namanya bonus prestasi. Nah, bonus prestasi. Bonus prestasinya seperti apa, Pak? Ini contoh. Alokasinya dari 2 alokasi ya. Di sini Anda bisa lihat tabelnya. Teman-teman lihat tabel. Ada tulis di itu alokasi FO, alokasi dari poin FO, ada alokasi dari poin RO. Nah, alokasi dari RO lebih besar daripada alokasi dari FO. Kalau alokasi dari FO, di sini ada angkanya, Anda bisa lihat mulai dari 45.000, 90.000, dan seterusnya. Kalau alokasi dari RO, itu mulai dari 60.000, 120.000, dan seterusnya. Paham ya? Diperhatikan ya. Oke, bonus prestasi. Nah, bagi Anda yang sudah new leader, siapa nih yang udah new leader hadir di forum ini? Coba yang sudah new leader. Yang sudah new leader, ya Anda mendapatkan alokasi, ya kalau dihitung sekian persen, tapi kalau diuangkan nilainya 45.000. Coba yang new leader siapa nih? Ya, ini yang udah new leader nih. Nah, yang new leader. Misalnya ada perkembangan omset aktivasi terjadi 100 gitu ya. 100 aktivasi atau 100 RO di jalur sponsori Anda. Ingat ya, ini menghitungnya dari jalur sponsor, bukan jalur bawah kanan kiri, tapi jalur sponsor Anda. Sponsor murni dari Anda. Ya, ada 100 omset, maka Anda mendapatkan 45.000 dikali 100 sebagai bonus bulanan. Berarti berapa? 4,5 juta sebulan. Ini kalau dari poin FO. Kalau dari poin RO, Anda bisa dapat 60.000 dikali 100. Berarti Anda bisa dapat 6 juta. Ya, selamat ya. Yang sudah new leader ini. Yo, yang sudah new leader ini dapat berapa nih? Ada nggak 100 omsetnya sebulan? Saya star leader tapi bonus masih apa? Terhitung apa sih? Pak Akbar? Nggak usah bingung Pak, intinya Anda sebulan dapat berapa poin FO dan poin RO-nya. Kalau dari FO dihitung 45.000, kalau dari RO dihitung 60.000. Saya sudah star leader, tapi bonusnya masih 45.000. Nah, oke. Saya lanjut dulu ya, biar paham. Kalau star leader itu berarti dari FO dulu yang gampang ya. Dari FO itu dapat 90.000. Kemudian kalau bronze, kalau dikali 500 misalnya. Star leader itu kan normalnya 750 kiri, 750 kanan. Jaringannya banyak ya. 1.500-an lah titiknya. Kalau ternyata perkembangannya ada 500, berarti ya 90.000 dikali 500. Berarti bisa dapat 45 juta untuk bonus bulanannya. Gitu ya. Tapi dihitungnya dari omset sponsornya, dari omset jalur sponsornya ya. Oke, ini masih belum paham. Tabel ini bisa Anda lihat di flip chart. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jalur sponsor. Terakhir ya, ini terakhir. Biar Anda penasaran lah ya. Biar Anda penasaran nih. Saya akan menjelaskan tentang jalur sponsor. Oke teman-teman, Anda tadi bisa lihat di flip chart terbaru ya nanti mengenai tabelnya. Saya akan jelaskan mengenai aturannya. Bonus prestasi dan bonus kepemimpinan. Ya, pertama, ini bisa dari omset FO dan RO. Kemudian syaratnya Anda melakukan RO pribadi. Jadi setiap bulan Anda harus melakukan RO pribadi minimal 1 paket. Yang berapa Pak? Minimal yang 350.000. Kemudian yang kedua,
perkembangan jaringan kanan kiri Anda berkembang, yang jaringan kecilnya berkembang 10% dari jaringan besarnya. Nah, itu ya. Maka Anda mendapatkan bonus penuh. Kalau yang tidak berkembang penuh, maka akan terkena rumus set volume diberikan 50%-nya. Oke, contoh begini. Contoh, saya berpikir generasi. Kalau Anda mensponsori A, berarti A ini adalah sponsor langsung Anda. Ini generasi Anda. Kemudian, kalau ada di jaringan Anda, ditaruh orang dari upline Anda. Ditaruh dari atas di bawah jaringan Anda. Ini bukan generasi Anda. Jadi, omset dia tidak masuk ke Anda. Ini aturan bonus bulanan ya. Ini aturan bonus bulanan. Orang yang dititipin ke jaringan Anda, omsetnya tidak masuk ke Anda. Contoh ya. Oke. Kemudian kalau si A ngajak orang baru ditaruh di bawah, berarti ini generasi Anda, omsetnya masuk ke Anda. Karena itu anaknya si A, atau mungkin cucu Anda gitu ya. Kemudian contoh begini, Anda ngajak Ani dan Anda ngajak Benny. Ani sama Benny, ini Anda yang mengajak. Ini menurut diagram binari gambarnya begini. Kemudian Ani ngajak temannya Cinta dan Dena. Ini juga generasi Anda. Generasi 2. Kenapa disebut G2? Karena dia anaknya G1. Berarti cucu Anda. Kemudian leader Anda kasih mitra di bawah Anda. Namanya Fadli. Nih, dari leader Anda ditaruh di bawah Anda. Ini meskipun ada di bawah Anda, meskipun Anda dapat bonus pasangan, meskipun Anda dapat poin reward, tapi menurut prestasi ini bukan generasi Anda. Ya, ada tandanya merah, ingat tanda merah. Kemudian Benny ngajak mitranya Erna. Nah, terus ada si Fadli ngajak Hilda. Ingat yang warna merah, lihat yang warna merah. Jaringan binari semacam ini kalau dihitung menurut rumus prestasi, ini yang Fadli sama Hilda ini nggak masuk ke jaringan Anda. Dia jaringannya akan berubah menjadi jaringan matahari. Seperti ini. Ya, saya akan lanjutkan. Lihat, jaringan ini akan berubah menjadi jaringan matahari. Artinya, omset bonus prestasi yang Anda terima hanyalah dari generasi Anda yang ini nih. Dari Ani, Benny, Gandhi, Cinta, Dena, Erna. Sedangkan dari Fadli dan Hilda, itu nggak akan masuk ke bonus Anda. Gitu. Kenapa nggak masuk? Karena itu tadi orang titipan, omsetnya tidak akan masuk ke bonus prestasi. Paham ya? Ini dua orang ini omsetnya nggak masuk ke bonus Anda, meskipun jaringannya besar. Kalau menurut perhitungan bonus prestasi, ingat, ini hanya bicara bonus prestasi. Nah, inilah penting Anda mensponsori orang, jangan cuma mengandalkan orang minta dari upline. Kalau Anda cuma minta dari upline, ya nanti ya bonus prestasi Anda akan sedikit, nggak ada bonusnya. Meskipun Anda dapat pasangan, Anda dapat poin, Anda nggak bisa dapat bonus prestasi nantinya ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya? Ya, ada yang nggak paham? Nggak dapat royalti dari anak titipan, betul. Jadi bonus prestasi ini tidak berlaku buat anak titipan, istilahnya ya. Paham ya? Kalau pasangan ada dong. Kalau pasangan ada. Kalau pasangan titipan masih dihitung, tenang aja. Jadi kalaupun ada leader yang ngasih poin ke bawah Anda itu terima kasih. Kenapa? Karena Anda masih dapat bonus pasangan, Anda masih dapat poin reward, gitu kan? Nah, begitu. Jadi tahu, cuma jangan minta juga bonus prestasinya ya. Bonus prestasi itu berlaku hanya untuk murni sponsori dari Anda dan jaringan sponsor di bawah Anda. Ini anak turun murni Anda. Oke, udah paham? Jadi ya intinya ketika ada perkembangan FO dan RO yang murni dari jaringan Anda, dari jalur sponsori Anda, maka Anda akan mendapat namanya bonus prestasi. Nah, yang penting Anda bisa lihat Anda sudah berperingkat minimal new leader.
Pak, bagaimana? Kok saya udah star leader nih, Pak. Oke, Anda star leader. Kok saya dapatnya cuma 45.000 ya? Katanya tadi ada yang bilang begitu ya. Saya star leader, kok saya dapat 45.000 nih kayaknya nih, Pak. Berarti di bawah Anda itu ada new leader, Pak. Anda dapat 90.000 sebenarnya. Tapi karena di bawah Anda ada yang new leader prestasinya, dikurangi tuh 45.000. Makanya Anda kebagiannya 45.000. Karena yang 45.000 itu prestasinya menjadi milik anak Anda atau menjadi milik cucu Anda yang berperingkat new leader. Oke, sampai sini paham ya? Jadi berlaku selisih dan break. Anda baca. Pangkatnya perwira, gajinya kopral. Ya, itu artinya berarti jaringan Anda tidak berkembang dengan seimbang ya. Alhamdulillah di jaringan saya nggak ada spillover. Paham ya Pak Apri ya? Oke. Oke, sekarang itu namanya selisih. Jadi kalau misalnya star leader punya mitra new leader kena selisihnya. Pak, gimana kalau star leader kena star leader, Pak? Nah, kalau star leader di bawahnya ada star leader, berarti Anda disebut tidak berprestasi. Karena prestasinya diambil oleh star leader baru di bawah jaringan Anda. Loh gitu ya Pak? Iya, tapi Anda dianggap sebagai seorang pemimpin. Makanya Anda dapat kepemimpinan. Nah, lanjut ya. Yang dapat prestasi siapa? Ya mitra Anda yang tadi dong, star leader. Anda disebut kepemimpinan. Kepemimpinan itu berarti gini, prestasinya udah diambil mitranya, jadi Anda kebagian kepemimpinannya. Baguslah, seorang pemimpin yang berhasil itu yang menciptakan leader baru yang lebih sukses dari dia. Jadi Anda dapat bonus kepemimpinan, tapi udah nggak dapat bonus prestasi dari jalur tersebut saja. Dapatnya berapa Pak? Star leader 7.500, jadi turun bonus Anda ya. Tadi kalau Anda masih berprestasi, bonus Anda kan 90.000. Ya. Tapi kalau Anda sudah kena break prestasinya sama dengan mitra Anda, ya Anda jadi dapatnya 7.500. Iya, jangan minta spillover. Jangan minta spillover jaringan, sponsori sendiri aja. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti sesi selanjutnya kita akan lanjutkan ya di presentasi berikutnya. Ini sebagai pemahaman dasar dan membuat Anda makin penasaran untuk bedah sistem di PTBS. Ikuti training net. Ya, ikuti training net yang diadakan oleh support system, terutama training net yang ada di kantor pusat Bandung. Anda ikuti, terutama para leader, ikuti dulu training net yang ada di kantor pusat Bandung, karena yang bedah sistem saya sendiri. Karena kalau training net yang ada di daerah-daerah, itu belum tentu dibedah sistem dengan benar, karena kemungkinan leadernya belum paham cara bedah sistemnya. Ya, silakan Anda hadir di training net di Bandung. Ya, setiap bulan sudah diadakan. Ya, nanti Anda bisa ikuti. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Oke, sampai sekian dulu bedah sistem pada